Baik, jadi saya ingin mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Jadi saya kasih judul agility dalam pelayanan. Jadi kalau di dalam dunia bisnis kita sering mendengar istilah agility. Ya. Agility ini yang secara sederhana artinya adalah kemampuan organisasi untuk secara efektif merasakan, sensing ya, merasakan dan memahami perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Di lingkungan kita beraktivitas, kemudian merespon perubahan tersebut dengan cepat, tepat, dan adaptif. Sesuai dengan tujuan, ya, sesuai dengan situasi, tapi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi seseorang yang katakan di dalam pertempuran, mereka terus-menerus mengamati musuhnya, kondisinya terus-menerus berubah, dan kemudian dia dengan sigap merespon sesuai dengan posisi dari lawan kita itu. Jadi itu kira-kira kata adaptif. Nah, prinsip ini saya pikir juga relevan untuk pelayanan. Sebagai pemimpin gereja, ya, di dalam lingkungan yang dinamis, ya, maka kita sebagai pemimpin perlu memahami, secara proaktif memahami perubahan jemaat kita, kebutuhan mereka, lingkungannya, komunitasnya, dan perkembangan zaman. Ya. Nah, di sini kita penting memiliki agility itu, ya, atau kalau diterjemahkan langsung kelincahan, ya, tapi kehilangan banyak arti kalau kita pakai kata lincah itu, ya. Jadi di sini penting kita memiliki kemampuan untuk memahami, merasakan secara proaktif apa yang sedang terjadi, ya, dan merespon dengan cara memberikan pelayanan yang relevan dan efektif. Ya, meskipun kata agile ini tidak secara tegas, secara eksplisit ada di dalam Alkitab, tapi konsep dan prinsip-prinsipnya yang mendasari bisa kita lihat di dalam firman Tuhan. Jadi ini adalah, di dalam firman Tuhan itu, ini adalah kemampuan untuk memahami situasi, konteks, beradaptasi sebagai kunci dari keberhasilan pelayanan kita. Ya. Dan kita bisa melihat perilaku agile ini pada teladan Yesus sendiri, yang peka terhadap kebutuhan orang. Ya. Kebutuhan orang, ketika orang membutuhkan makan, artinya mereka lapar, dia dengan proaktif mengajak para murid untuk menyiapkan makanan. Ya. Para murid tidak, ya, dia mungkin tahu tapi tidak berespon secara tepat. Ya. Nah, kita juga lihat Rasul Paulus melalui 1 Korintus 19:23 itu, dia merangkum pengalaman pelayanannya dengan menunjukkan betapa dia memahami perbedaan di dalam kelompok-kelompok yang dia layani. Dan kemudian dia melakukan respon yang berbeda-beda dengan istilah menjadi seperti mereka, ya, menjadi seperti mereka. Jadi agility ini bukan hanya tentang bergerak cepat lincah itu, tapi memiliki kepekaan dan kemampuan untuk memahami situasi, kemudian merespon dengan bijak dan efektif. Ya, tapi tetap sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan membaca 1 Korintus 9 ayat 19-23, di mana kita akan menafsirkan bagaimana Paulus sudah berperilaku agile di dalam pelayanannya. Saya bacakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di dalam hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Ya. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Terakhir, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi inilah yang kita cuplik. Sebenarnya tentu bisa mendapat
memberikan referensi-referensi lain, tetapi karena keterbatasan waktu kita renungkan dari satu bacaan ini. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana agility itu terjadi di dalam pelayanannya. Dan kita bisa belajar beberapa poin di sini. Satu, walaupun dia bisa menjadi seperti apa saja, tetapi poin pertama adalah fokus pada tujuan. Ya. Jadi di ayat 19 itu dia mengatakan, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan di ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Ya. Jadi meskipun fleksibel, meskipun agile, Paulus tidak pernah mengaburkan tujuan utamanya, yaitu memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus dan memberitakan Injil. Ya. Jadi agility dalam pelayanan harus selalu diarahkan oleh visi kerajaan Allah. Kita perlu melihat setiap peluang untuk pemberitaan kabar baik itu. Jadi refleksi kita ketika kita melayani, apa kompas utama kita, ya? Apakah Injil diberitakan atau sekedar kita ingin membangun kerajaan kekri, misalnya begitu ya. Jadi kita harus sesuai dengan visi misi gereja kita, amanat agung, untuk mengarahkan apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Ya. Poin kedua adalah kerendahan hati dan empati. Ya. Jadi dia mengatakan bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi dan sebagainya. Ya. Jadi Paulus rela menjadi seperti orang yang dilayani, ya. Bukan untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk merasakan dunia mereka, kemudian bisa merespon dengan kasih dan pengertian. Ya. Tentu ini membutuhkan kerendahan hati, juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan kemampuan untuk berempati dengan orang yang berbeda. Ya. Jadi, apakah dalam melayani di dalam keberagaman ini, dengan tantangan yang beragam ini, kita menjalankan pelayanan kita ini dengan seperti Paulus, dengan kerendahan hati, ya, sehingga kita mau memahami kelompok-kelompok yang berbeda itu. Kemudian berikut lagi adalah dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa Paulus itu memahami, merasakan, itu bahasa Inggrisnya sensing, merasakan kelompok yang berbeda itu dan merespon kelompok-kelompok yang berbeda dengan cara yang berbeda, ya. Sehingga dia mengatakan bahwa ia menjadi seperti mereka. Dan kalau kita baca bacaan ini, kita tahu dia bukan untuk berkompromi, tapi untuk dia bisa memahami, dia bisa berkomunikasi dan kemudian memenangkan sebagian dari mereka, ya. Jadi dia mengatakan kepada orang Yahudi, ya, dia menjadi seperti orang Yahudi. Jadi sebenarnya dia sendiri orang Yahudi, tetapi dia sejak bertobat dia sudah tidak terikat dengan keyahudiannya. Ya, tetapi ketika dia melayani dan berhadapan dengan orang Yahudi, dia mengatakan dia mau menjadi seperti orang Yahudi agar ada di antara mereka yang diselamatkan. Jadi dia menunjukkan itu dengan bagaimana dia menjangkau mereka di sinagog, ya, tempat ibadah mereka, tempat ibadah orang Yahudi. Dia menggunakan kitab Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kadang-kadang dia mengikuti praktek Yahudi. Misalnya kita ingat kisah di mana dia menyunat Timotius, ya. Dan pasti dia kalau bersama dengan orang Yahudi akan makan makanan yang halal. Kadang-kadang dia menceritakan latar belakang keyahudiannya, ya, pendidikannya dalam agama Yahudi untuk mendapatkan respek dari mereka. Jadi kepada orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. Kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, ini orang Yahudi juga, tetapi dalam praktek keagamaan, ya, ini dia juga menjadi seperti mereka. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia memahami orang Yahudi sikap keagamanya seperti apa. Karena itu dia ingin bisa berempati dengan mereka. Ya. Dia menunjukkan kesabarannya. Dia menjelaskan dari hukum Taurat yang dipahami orang Yahudi ini, betapa sebenarnya ada kebebasan di dalamnya. Jadi ia tidak berusaha mendebat, tidak berusaha menyinggung hati nurani mereka dalam hal-hal yang sekunder, ya. Dan kalau ada perayaan-perayaan Yahudi, dia ikut, gitu ya. Jadi itulah
dia mewujudkan kepada orang yang hidup di hukum Taurat, dia menjadi seperti mereka. Yang ketiga adalah kepada orang-orang yang tidak mempunyai hukum Taurat. Berarti ini orang non-Yahudi, ya, bahasa Inggrisnya Gentile. Dan kita bisa lihat di Kisah Para Rasul, dia berbicara dalam bahasa dan istilah-istilah yang sesuai dengan budaya mereka. Dia menyesuaikan gaya komunikasinya. Dia makan makanan yang sudah dipersembahkan, ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang di luar orang Yahudi itu. Dia tidak mencela berhala ketika melihat, tapi dia malah memuji ketekunan atau devosi orang-orang penyembah berhala itu. Kemudian yang terakhir, dia mengatakan kepada orang-orang yang lemah, ya. Jadi ini orang-orang yang sangat sensitif terhadap keyakinannya. Dia mengatakan bahwa saya juga akan bertindak seperti itu, ya. Dia mau sabar terhadap orang-orang yang seperti itu, walaupun dia sendiri tidak diikat oleh macam-macam aturan seperti itu. Ya. Jadi dia tidak mau menjadi sandungan bagi mereka. Kalau perlu dia menahan diri, ya. Jadi kalau dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, makan bersama, jelas dia tidak akan makan makanan yang bagi orang Yahudi haram. Jadi orang-orang yang masih terikat dengan hal-hal yang bersifat jasmani itu. Ya. Jadi dia sangat hati-hati dengan menggunakan kebebasannya. Kalau perlu terikat, ya, asal ini bukan firman Tuhan, dia mau, ya, mengorbankan kebebasannya itu. Jadi ini menggambarkan betapa dia itu di dalam melayani tidak kaku, ya, tidak kaku, tetapi dia dengan proaktif memahami mereka, kemudian menyesuaikan pendekatan atau strateginya. Inilah kira-kira konsep agile yang kita ingin pelajari, ya. Jadi orang seperti ini, seperti Paulus ini, tentu dia orang yang harus mau mendengar, ya. Mau mendengar dengan sepenuh hati, kemudian mau bersikap murah hati, rela berkorban, termasuk kebebasannya, dan melawan preferensi pribadinya. Ya, kalau dia ingin apa, tapi yang dilayani keinginannya berbeda, dia akan mengutamakan keinginan orang yang dilayani. Ya. Dia orang yang peka dengan budaya. Ya. Kemudian orang yang tidak berprasangka etnis, ya, tidak mengatakan etnis ini begini, etnis ini begitu, ya, tapi dia menganggap mereka semua adalah sesama yang harus dilayani. Jadi ini poin utama kita, ya. Jadi mari kita merefleksikan bagaimana kita telah mendekati kelompok-kelompok pelayanan yang kita jangkau yang dari latar belakang yang berbeda itu. Apakah kita menunjukkan agility, fleksibel di dalam menjangkau mereka. Nah, kita bisa menarik poin selanjutnya bahwa ketika kita bersikap agile, ya, seperti kalau di perusahaan jelas, saudara, ya, itu kita harus terus saja mengamati, ya, kemudian menyesuaikan apa yang kita tawarkan kepada customer kita, ya. Jadi kita harus sebenarnya harus, ya, inovasi, ya, dan kreatif di dalam pelayanan, metode pelayanan kita, gitu, ya. Ya, sekarang zaman AI, zaman digital, ya, kalau kita tidak memanfaatkan mereka untuk mendukung pelayanan kita, maka kita bisa tidak relevan, ya. Nah, jadi agility ini sering menuntut kita untuk, ya, merasakan kebutuhan-kebutuhan dan cara-cara yang baru untuk merespon, ya, dengan pemikiran yang kreatif di dalam melayani, tentu dengan sumber daya yang terbatas, ya, dengan sumber daya yang terbatas, apalagi di dalam kelompok gereja kita yang relatif tidak besar, ya. Jadi jelas kita perlu memaksimalkan potensi yang ada, ya. Jadi kita harus mengamati orang-orang yang kita miliki di lingkungan kita dan bagaimana kita bisa memaksimalkan keterlibatan mereka, ya. Bisa berkolaborasi dengan pihak lain sehingga kita bisa bersama, kita bisa memberikan yang lebih. Dan tentu juga di dalam era sekarang ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk merespon terhadap perubahan zaman. Sebagai kesimpulan, penutup dan aplikasi, ya. Jadi saya meneruskan di situ, agility sejati adalah kemampuan merasakan pimpinan Roh Kudus, ya. Karena dengan Roh Kudus yang pasti bekerja dengan sempurna itu sebenarnya dia mengenali kebutuhan segmen-segmen yang berbeda, ya. Dan kemudian merespon dengan hikmat Tuhan dalam pelayanan kita, ya. Itu. Nah, jadi aplikasinya ada 5 poin di sana.
Ya, mari kita merasakan dengan lebih peka, lebih tajam, dan merespon dengan lebih kontekstual. Merespon dengan lebih kontekstual. Jadi kita berusaha memahami kebutuhan jemaat yang bergerak, ya, yang berubah, yang dinamis. Kemudian dinamika komunitas lingkungan kita, yang tentu perkembangan zaman. Jadi kelompok yang berbeda memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dan cara yang berbeda untuk memahami Injil. Ya, sebenarnya kita sudah terlatih untuk itu ya, dengan anak, dengan pemuda, dengan dewasa ya. Tapi suku A, suku B, ya, mari kita tingkatkan pemahaman kita, empati kita di dalam melayani. Kemudian mari kita menyadari perbedaan budaya, ya, perbedaan budaya. Apalagi kita punya cita-cita untuk menanam gereja di berbagai bagian atau daerah di wilayah di Indonesia ini. Jadi mari kita memahami budaya, menghormati budaya yang berbeda-beda, menghindarkan generalisasi dan menghindarkan stereotyping ya. Orang ini seperti apa, orang ini seperti apa, itu kita harus menghindari. Kita harus mengasihi sesama dan melihat siapapun sebagai ciptaan Tuhan yang sudah berdosa tetapi juga dikasih oleh Tuhan kita ya. Poin ketiga, mari kita merespon dengan adaptasi dan fleksibel. Ya. Jadi berusaha bersedia mencoba pendekatan pelayanan yang baru, ya, yang adapted to new situation, ya, yang tidak monoton dan memanfaatkan sumber daya yang ada, ya, dengan cara yang kreatif. Ya. Ini yang saya rasa kita seringkali terjebak dalam pola-pola yang monoton, ya. Kemudian untuk menunjang keberhasilan kita, mari kita membangun jaringan ya. Jadi penting di dalam dunia modern, salah satu kunci sukses adalah kolaborasi. Kolaborasi ya, kalau di konteks kita mungkin di dalam materi pembinaan, ya, di dalam sarana pelayanan, sarana penjangkauan. Ya, daripada menciptakan metode sendiri, kita bisa berkolaborasi. Seperti misalnya yang kita sudah coba dengan Avakos dan sebagainya itu, dengan LPMI. Kita berkolaborasi dengan sesama jemaat lokal Gedri, mungkin masing-masing punya kekuatan unik yang kita bisa saling berkolaborasi, dan bahkan dengan gereja atau organisasi lain. Ya. Dan yang poin terakhir sebagai aplikasi, mari kita secara berkala mengevaluasi bagaimana dampak pelayanan kita itu, ya, dan melakukan perbaikan-perbaikan dan adaptasi. Jadi kalau jemaat yang kita layani ini katakan terjadi jumlah yang berkurang, gitu-gitu, kita secara teratur harus seyogianya mengevaluasi sehingga kita bisa sense ya apa yang sedang terjadi, ya, dan kemudian berespon ya. Artinya being agile itu. Baik, itu renungan singkat malam ini, semoga menjadi berkat. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk teladan Kristus Yesus ketika di dunia melayani, dan Paulus, bahkan sebenarnya banyak para rasul yang lain yang menunjukkan bagaimana mereka agile, gesit di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk merasakan dengan peka dan keberanian untuk merespon dengan efektif di dalam setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan bukakan. Kami berdoa agar pelayanan kami terus fokus kepada Injil, pemberitaan Injil, pemuritan di tengah segala dinamika yang terjadi, sehingga Kekri melakukan hal-hal yang sungguh berkenan kepada Tuhan, hati Tuhan, dan Tuhan terus menyertai sehingga kami dimampukan untuk menjadi satu alat menjangkau jiwa-jiwa di negara kami ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.